ada Nabil, Bro Nabil di sini. Halo. Dia adalah pengelola dari Billy's Cafe. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah baik. Oke. Kita cerita sedikit deh tentang Billy's Cafe. Bisa tidak cerita seperti apa perjalanan Billy's Cafe? Untuk perjalanan Billy's Cafe sih munculnya di tahun 2006, yang mana dikelola oleh ibu bos saya, Iya. dan sempat vakum berhentinya. Oke. Dan muncul lagi di tahun 2019 dengan mode penampilan kafe terbaru. Oke. Berarti sebelumnya belum Billy's Cafe namanya? Sama, masih Sudah Billy's tetap, Cafe. Iya, cuman beda wajahnya gitu. beda wajahnya. Oke. Dan bagaimana dengan menu-menu apa saja sebenarnya yang menjadi favorit di Billy's Cafe ini? Oh, untuk menu Kak, semuanya favorit sih, tergantung dari lidah konsumen saya sendiri sih. Karena beberapa dari menunya juga saya terapkan untuk ketika mereka tidak suka dengan menunya, uangnya kami kembalikan. Oh begitu. Iya, seperti itu Kak. Waduh. Dan untuk sekarang dengan menunjangnya PPKM ini juga kami ada paket yang mana namanya paket PPKM. Paket PPKM, kayak mana itu dia? Yang paket PPKM-nya itu seperti paket lengkap yang dilengkapi dengan ST. Oh gitu. Oh, jadi ada bonus-bonusnya begitu Iya. ya? Ada free ini kayak gitu. Kayak pesan makan ini free-nya ST kayak Iya, begitu. seperti itu. Oh gitu. Waduh, ini informasi nih buat teman-teman yang suka gratisan ini. Jangan sampai tidak datang ke Billy's Cafe kan? Oke. Nah, kalau bicara tentang Billy's Cafe ini saya lihat kan suasananya cozy banget ya, bagus pokoknya, keren dah gitu. Pengunjungnya bagaimana? Kalau bicara pengunjung siapa-siapa yang sudah sering-sering nongkrong di sini? Alhamdulillah untuk pengunjungnya kebanyakan dari seleb-selebgram Kota Palu. Oh, gitu ya. Itu Mahasiswa? mahasiswa banyak juga. Mahasiswa yang kerja tugas skripsinya di sini karena suasana nyamannya. Oke, iya. Saya saja ya yang di sini yang lagi nongkrong di sini bareng Bro Nabil, rasanya senang ya karena bagus sekali environment-nya dan tema apa sebenarnya yang diusung oleh Billy's Cafe ini? Temanya? Hah, Untuk temanya sih semi autentik sih. semi autentik ya. Yang Oke. mana, dan semi etnik. Semi etnik gitu. Oke. Oh iya kelihatan semi etnik dia ya. Ya. Oke, Billy's Cafe saya lihat di sini bukan cuman kafe ya. Ada Zumba, Dengan barber. ada barber juga, ada barbershop juga ya. Iya. Ya, berarti buat teman-teman yang pengen nongkrong di Billy's Cafe, kalau ternyata mungkin secara good lookingan belum bagus begitu, bisa langsung ke barbershop ya, atau mungkin pengen lebih fit lagi berarti bisa ke Billy Zumba. Zumba. Iya. Oke. Dikhususkan untuk wanita ya. Oh begitu. Berarti buat wanita-wanita bisa ke Billy Zumba karena ternyata ini khusus hanya untuk wanita saja. Jadi kalau laki-laki kalau bisa tidak boleh ya, terlarang untuk bisa masuk ya. Oke. Nah, menu tadi kalau saya lihat, saya tadi ada menu yang saya suka sekali itu roti Mariam. Oh. Itu favorit juga ya? Favorit juga. Roti Mariam saya itu memang lumayan laku banyak karena konsumen juga suka. Iya. Itu. Dan tidak menutup kemungkinan semua menu saya juga enak. Oh begitu ya? Karena di dalam menu saya itu ada yang tertulis kalau tidak enak uangnya dikembalikan. Oh begitu. Oke. Jadi buat teman-teman ya kalau bisa jangan jangan lupa untuk datang ke Billy's Cafe. Kenapa? Tapi kan dengan catatan seperti itu belum tentu, jangan sampai itu dijadikan jadikan saya bilang saja tidak enak, siapa tahu dikasih gratis kan, makannya jadi gratis. Mengakali. Jangan diakali. Diakali gratis. Oke. Jadi kalau jam segini biasanya sudah banyak pengunjung atau bagaimana? Yap, sebelum PPKM ya? Sebelum PPKM itu sudah banyak pengunjung sih. Iya. Di jam-jam segini, jam makan. Oke, jam makan ya. Makan siang. Karena yang disiapkan bukan cuma snack-snack ya? Iya, makanan berat juga kami ada. Oke. Nah, kalau bicara perjalanannya kan ini dari tahun berapa sebenarnya Billy's Cafe ini? Billy's Cafe sih dari tahun 2006. Yang Sudah mana cukup lama ya? dikelola oleh
ibu bos saya. Heeh. Dan sempat vakum di tahun 2012. Heeh. Ketika vakum itu pun Billy's Cafe muncul lagi di tahun 2019 dengan tampilan yang baru. Oke, tapi tetap lokasinya sama di sini. Lokasinya sama. Oke, oke, oke. Nah, kalau bicara eh, saya lihat ya fasilitas dan sebagainya ini bagus ya, dia punya tempatnya keren. Iya. Nah, kalau teman-teman yang biasa nongkrong di sini kalau malam ya, karena itu biasa kafe itu atau warkop itu biasa malam itu cukup ramai. Itu kira-kira kalau dibilang dari kalangan mana itu yang biasanya nongkrongnya Nongkrong di di sini? sini. Iya. Alhamdulillah semua kalangan, Kak. Oh begitu ya? Datang ke sini, iya, karena nyamannya Billy's Cafe. Oh begitu. Iya. Ya, jadi anak muda, terus teman-teman yang mau rapat atau meeting dan sebagainya bisa juga di sini. Dari anak-anak, remaja, dewasa, semua Iya. ada di sini. Ya karena pilihan menunya juga bisa untuk anak-anak, Iya. remaja, dewasa juga Dewasa gitu. juga. Ya berarti ada makanan berat juga yang disiapkan ya. Ada. Makanya orang bisa nongkrong sambil mungkin meeting itu tadi kan. Kalau rapat biasanya kan orang-orang suka dengan makanan-makanan berat juga ketika sudah selesai meeting. Iya. Oke. Oke. Bagaimana dengan omset atau pendapatannya sebelumnya? Sekarang ini, bukan sekarang ya, dari awal dibangun Billy's Cafe ini. Dari awal dibangun Billy's Cafe, berarti dari 2006 atau pas 2009 yang tampilan barunya. Oke, di tampilan baru itu ya. Di tampilan barunya. Karena kan kalau seumpamanya dia sempat vakum, mungkin karena itu tadi omsetnya mungkin belum bagus juga dan belum stabil. Jadi akhirnya mungkin di-hire lah Bro Nabil untuk bisa mengelola ini dan akhirnya bisa sebagus ini sih sebenarnya. Iya. Cerita sedikit deh, cerita sedikit sih. Oke, dari 2019 yang mana sebelumnya kan di 2019 buka itu saya belum di sini. Saya belum ada di sini yang mana ketika saya ada di sini di tahun 2020. Oke. Oh begitu. Di tahun 2020 disitulah saya dipercayakan untuk mengelola kafe. Yang mana sedikit demi sedikit saya merubah tampilan dari kafe ini. Oke. Mau dari menunya ataupun view tempatnya yang saya bertujuan untuk menyamankan konsumen saya ketika mereka datang. Dan kerileksan mereka ketika kami layani mereka dengan baik, yang disebut dengan service excellent. Oke. Nah, berarti memang Bro Nabil juga di sini punya peran penting ya dalam istilahnya merubah wajahnya Billy's Cafe. Sedikit sih, karena semua berperan penting. Saya punya tim di Billy's Cafe juga. Jadi sebagian kecil saya punya peran penting. Oke. Sebagian besarnya itu peran pentingnya dari tim saya. Oke. Jadi jangan lupa ya teman-teman, kalau mau ke Billy's Cafe di sini ada barbershopnya. Bisa gunting rambut biar tambah keren. Tapi buat cowok ya itu ya. Buat laki-laki biar tambah ganteng. Tapi buat yang pengen langsing kayak saya, agak ya. Jangan salah. Itu bisa ke sebelah ada Zumba. Jadi Billy Zumba juga bisa disewakan. Ada trainernya di situ. Benar ya ada. Trainer. Iya, trainer. Trainernya ada. Setiap minggu itu trainernya berganti sampai 3 kali. Oke. Nah, kalau bicara soal kafe, apalagi sekarang ya fenomenanya sekarang ditertibkan PPKM ya. Setelah kemarin mungkin dari 2020 kemarin bulan Maret itu adanya pandemi. Sebenarnya ini kalau mau dibilang hal yang sedih ya, karena kita dilema juga di satu sisi kita bicara soal bagaimana kita bisa lebih sehat ya masyarakat kita. Di sisi yang berbeda juga kita bicara soal bagaimana para pengelola usaha ini bisa berlangsung gitu kan usahanya. Nah itu berarti kita bicara soal bagaimana mengelola ini. Nah apalagi semenjak PPKM. Iya.
Untuk cara saya mengelola semenjak PPKM itu ya menarik pasar dengan cara take away. Uh-uh. Dan beberapa paket-paket yang saya munculkan setelah PPKM itu sih. Dan kemarin juga saya sempat minta bantuan sama teman-teman untuk main postingan di sosial media. Itu sih strategi-strategi. Jadi itu strategi-strategi pada saat akhirnya PPKM ini banyak usaha-usaha yang harus bukan ditutup full ya, tapi dibatasi gitu ya, dibatasi beroperasi. Berarti sendirinya omset untuk Billy's Cafe juga jadi menurun, minus ya. Minus. Cerita sedikit deh gitu. Ya, setelah PPKM yang mana minusnya pertama PSBB itu muncul di 50%. Oke. Kedepannya lagi muncullah beberapa PPKM mikro, PPKM level 3, level 4 yang mana mencapai sampai 90% minus dari omset. Begitu? Sampai segitu? Sampai segitu. Berarti banyak sekali. Banyak sekali, Kak. Drastis ininya ya. Penurunannya drastis sekali ya. Iya. Oke. Jadi ini sebenarnya dilema juga ya, teman-teman. Dilema sekali memang ya kalau saya bilang. Tapi di satu sisi kita juga tidak bisa menyalahkan gitu. Karena kan kita bicara soal kemaslahatan umat loh. Ini bicara soal pandemi yang benar-benar saat ini sedang urgent. Sedang, kalau saya bilang, kalau kita lihat sekarang ya, kita nongkrong di sini saja itu lalu lalang, ambulans dan lain sebagainya, dan kita tidak bisa juga menyalahkan pemerintah. Karena ini, kenapa pemerintah menerapkan itu untuk teman-teman semua, untuk masyarakat juga ya. Ya, cuman memang kita harus mencari jalan keluar yang terbaik, kira-kira bagaimana ini bisa disikapi. Dari satu sisi Nabil sebagai pengelola bisa istilahnya mencari jalan keluar untuk bisa menaikkan omset gitu dengan ini ya waktu operasi yang sangat minim ya. Kalau sekarang Billy's Cafe jam berapa dia beroperasi? Iya, bukanya. Untuk bukanya Billy's Cafe jam 9.00 sampai di jam 21.00. Jam 21, jam 9 ya? Iya, 9 malam. Oke, di luar dari itu tidak bisa lagi ya? Iya, diberhentikan. Iya. Oh iya. Nah, saya lihat banyak ya teman-teman juga, pasti kalau saya bilang teman-teman yang pengelola usaha juga saat ini setelah PPKM ini kan terjadi razia ya, gitu. Karena memang harus ditertibkan. Gitu. Iya. Billy's Cafe pernah dirazia? Pernah. Ceritakan sedikit lah tentang untuk seperti apa sih? Untuk pernahnya dirazia sih sudah 3 kali, Kak. Karena kalau saya dirazia saya takut, terus terang saja. Kenapa Kak bisa takut? Saya takut, walaupun saya tidak bersalah, kadang-kadang kita merasa apa yang salah dari kita gitu kan. Itu juga ada dampaknya di saya yang seperti itu. Konsumen saya pun bilang seperti itu. Iya. Komennya seperti itu. Yang mana pada saat dirazia pertama itu, Kak, kita kena denda 2 juta rupiah. Oh begitu? Iya, sempat kena denda 2 juta rupiah. Dan setelah itu dengan keresahannya denda yang diadakan 2 juta rupiah, akhirnya Pak Hadi, wali kota kita, menurunkan perintah yang mana kembali untuk mengembalikan uang para pemilik usaha. Iya. Jadi kalau saya dengar itu bisa sampai di denda, berarti ada pelanggaran. Pelanggaran apa sebenarnya yang waktu itu? Mungkin karena tidak tahu atau bagaimana? Sebenarnya untuk melanggar sih kami tidak banyak sekali melanggar. Di situ hanya terdapat konsumen yang tinggal menunggu pesanannya terus mereka pulang. Oh gitu. Seperti itu. Tapi ya entah bagaimana dari petugas juga maksudnya
Ya waktu itu akhirnya kena ya. Iya, akhirnya Kena sanksi itu. Gitu. Yang mana saat itu langsung didenda, belum diedukasi. Oh begitu. Ya, ya, ya itu tadi lah. Memang satu sisi kalau kita berbicara soal denda ini juga penegakan hukum ya, gitu, penegakan dari aparat gitu. Memang kita sebenarnya butuh apa ya? Mungkin ini karena urgent ya dari pemerintah gitu. Jadi mungkin penegakannya tidak humanis jadinya gitu ya. Jadi kurang apa ya? Mungkin karena kurang humanis. ya. Tapi it's okay lah gitu. Kita anggap itu karena kita manusia ya. Istilahnya kalaupun dari sisi Nabil mungkin harusnya diedukasi dulu. Mungkin dari teman-teman di para penegak hukum ini mungkin mereka juga pada saat itu memang merasa bahwa hal ini harus ditegakkan gitu. Jadi kedisiplinan mereka itu yang membuat mereka harus mematuhi perintah dari atasan ya. Itu juga sih sebenarnya. Jadi sebenarnya dilema juga sih kalau saya bilang para para penegak atau teman-teman dari Pol PP gitu kan, bapak-bapak Pol PP itu. Jadi mereka dilema juga. Bagaimana satu sisi mereka juga adalah bagian dari masyarakat, di sisi lain ada tugas yang juga mereka harus tegakkan gitu. Oke, nah kira-kira kalau bicara soal PPKM ini level 4 ya sudah ya? Iya, level 4. Nah, kalau menurut Nabil sendiri, Nabil selama PPKM ini kan Nabil merasakan bahwa banyak pengurangan omset gitu, dan mungkin Nabil kayaknya berkurang juga. Itu yang saya mau tanya, apakah yang terjadi di kafe ini seperti pengurangan karyawan, apa itu juga terjadi? Oh, ada. Karena kan itu sudah kalau dibilang fenomenal lah, di mana-mana pasti begitu. Iya. Kalau di Bilis Cafe sendiri bagaimana? Dampaknya di Bilis Cafe sih sama, pengurangan karyawan dan pengurangan gaji karyawan. Oh, begitu. Iya. Karyawan dulunya berapa? Dulunya karyawan kita ada 7 orang. Yang mana sekarang dikurang 3, sisa 4 orang di dalam Bilis Cafe. Oh gitu. Jangan sedih lah. Nadanya sedih sekali Nabil ya. Semangat kita, semangat ya. Sedih sekali Nabil bro. Jangan sedih. Soalnya mungkin Nabil sedih ya karena bicara soal gaji tadi ini. Untuk gaji juga dampak dari PPKM sendiri sih kita dipotong 25%. 25%. Dari gaji pokok, dan kita juga nggak bisa bantah atasan kan karena keadaan juga seperti ini. Iya. Pengurangan omset drastis 90% ya kita terima aja selagi masih dipekerjakan Ya, dan itu dipercayai. Dia. Ya itu dia, karena kalau orang Palu bilang untung kita masih dipekerjakan gitu. Orang Palu selalu begitu, selalu untung, dia tidak pernah rugi. Jadi Nabil, ya kita hanya bisa bersyukur karena dalam keadaan pandemi seperti ini kita masih bisa beraktivitas, masih ada yang mempekerjakan, masih ada penghasilan. Karena sebenarnya di luar sana banyak orang yang tidak harus dipecat dan tidak ada penghasilan gitu. Benar sekali. Intinya kita tetap bersyukur dan kita berharap pandemi ini segera lewat gitu kan. Dari pemotongan gaji itu juga apa? Saya jadi kurang beli serum, Embody. Oh, perawatan. Jadi perawatan. Nabil yang dulu kinclong akhirnya sudah tidak kinclong karena ternyata serum itu mahal. Luar biasa. Iya. Tapi betul-betul sebenarnya itu Nabil bagus ya, dia mewakili teman-teman wanita yang saat ini dan mewakili saya sebenarnya juga ya. Kita jadi serum mahal gitu kan, terus penghasilan tidak ada, jadi memang dilema kita saat ini. Kak. Jadi memang kalau Nabil bilang ini masa-masa sulit memang untuk Indonesia dan seluruh dunia lah gitu. Tapi tepatnya untuk kita di Sulawesi Tengah memang ini masa sulit. Jadi kita berharap sebenarnya hal ini bisa segera lewat ya. Kapan dia lewat? Itu yang harusnya kita tunggu. Supaya dan harusnya kita masih hidup waktu itu. Dan ini lewat kita masih hidup. Amin. Oke. Nabil, kalau harapan sebenarnya. Harapan Nabil sendiri bagaimana sih sebenarnya harusnya?
terkait dengan keberlangsungan kafe sendiri, terus apa yang diharapkan dari penerapan PPKM level 4 ini yang memang sih agak membuat yang saya harapkan sih para masyarakat itu aja patuhi protokol dengan baik, yang mana juga sudah dilontarkan Pak Wali Kota di surat edaran protokol kesehatan ketat itu dilakukan dong, biar ayolah sama-sama kita patuhi protokol kesehatan, biar COVID di Sulawesi Tengah ini bisa menurun dan kita bisa kembali normal beroperasi ke depannya. Itu harapan saya sih. Jadi Billy's Cafe dan semua kafe-kafe bisa beroperasi dengan baik begitu seperti semula gitu kan. Karena itu hal yang penting sebenarnya. Kalau bicara soal pandemi ini, ekonomi memang sangat tidak stabil jadinya. Ya, dan kantong kita tidak stabil guys. Itu yang harus kita jadi kalau saya bilang kesehatan kita jadi kurang stabil juga. Ya terus terang ya teman-temannya, kalau bicara soal pandemi, saya saja itu kalau sudah ada rasa-rasa aneh begitu. Tapi walaupun kita tidak mengakui bahwa kita kena penyakit itu ya. Kita diam-diam saja di rumah begitu. Isoman gitu istilahnya ya. Ya deh. Ya, kalau harapan sudah tadi ya. Iya. Nah, triknya untuk selanjutnya ini seperti apa, Nabil? Strateginya untuk pemasaran Billy's Cafe sendiri. Untuk sekarang tetap mengikuti anjuran pemerintah yang mana membatasi pengunjung 30%, dan di sela-sela itu juga saya adakan kayak aplikasi ojol dan beberapa media sosial untuk pengembangan dari takeaway saya. Oke. Jadi itu triknya ya. Iya. Karena kan susah juga kalau kita mau bikin kegiatan tidak bisa berkerumun gitu kan. Jadi benar-benar triknya hanya seputar untung saja kita sudah ada namanya pemasaran secara online ya. Jadi mungkin itu memudahkan juga gitu. Memudahkan teman-teman pengelola usaha untuk ya minimal take away dan orang bisa COD lah gitu ya, istilahnya begitu. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan. Iya benar. Seperti itu. Senang sebenarnya bisa ngobrol begini karena biar bagaimanapun kita kalau bicara soal usaha, bagaimana usaha ini bisa jalan dengan PPKM, penerapan PPKM seperti ini, apalagi level 4 ya. Iya, kita super atur strategi untuk meningkatkan penjualan. Jadi sebenarnya bukan cuma Billy's Cafe ya yang mengalami ini. Jadi banyak kafe-kafe lain juga yang mengalaminya gitu. Walaupun memang kita menyadari ini bukan cuma sekedar maksudnya penyakit ini bukan, pandemi ini bukan isapan jempol belaka karena ini memang sudah menyebar saat ini kan gitu. Ya, harapannya Oke. Saya dapat bisikan. Saya dapat bisikan nih dari teman-teman biasa, tim saya yang luar biasa di belakang ini yang selalu support saya gitu kan. Bukan lagi. Oke, Billy's Cafe di mana sih? Biar teman-teman, mungkin ada teman-teman yang mungkin di dekat sini atau mungkin di daerah jauh sana yang pengen tahu Billy's Cafe. Oke. Alamatnya di mana gitu. Untuk Billy's Cafe sendiri beralamat di Jalan Kakatua, nomor 43, Palu Selatan, yang berdekatan dengan kantor Wali Kota Palu. Jadi teman-teman sekalian juga untuk datang ke sini nanti kita batasi dengan adanya surat edaran membatasi 30% konsumen yang datang. Tak luput dari patuhi protokol kesehatan. Oke. Nah, jadi teman-teman dekat dengan kantor Wali Kota. Jadi kalau ada urusan di kantor Wali Kota atau di Dinas Kebersihan, jangan lupa nongkrong di sini ya. Tapi tetap 30% saja yang diterima. Yang lainnya berarti di antrian di luar dulu. Di luar, gantian. Yang lain gantian. Oke, teman-teman ya Facebooker.
senang ya kita bisa ngobrol dengan Billy's Cafe ini. Lihat saja suasananya, luar biasa. Jangan sampai tidak kesini karena keren lah tempatnya, makanannya juga enak lah, ajib banget. Saya sudah rasakan makanannya enak, saya gratisan loh. Makanya sering lah kesini, dapat gratisan. ST maksudnya gratisnya. Jangan senang dulu. Oke, terima kasih ya Nabil untuk kesempatannya bisa ngobrol di podcast Palu bersama teman-teman di sini juga ya. Dan kita berharap nanti kedepannya Billy's Cafe bisa lebih baik lagi ya dalam artian pengoperasiannya dan omsetnya dan lain sebagainya, karena kita harapannya banyak sekali sih, karena ya itu tadi keberlangsungan hidup kita itu ditentukan oleh kita sendiri juga, bagaimana kita menyikapi ini. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih. Saya Ratu Balgis dan Muhammad Nabil. Oke, Muhammad Nabil mengundurkan diri dulu. Terima kasih buat teman-teman yang masih terus stay di sini. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang enak gitu, karena saya cuma manusia biasa juga sama seperti kalian semua. Oke, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa sih podcast Palu dari Palu kita bicara. Oke.